Shalom saudara, jumpa kembali di dalam Refleksi Gema 6 Mei 2022. Kiranya melalui refleksi pada hari ini kita boleh kembali dipenuhi oleh Roh Tuhan dan dipenuhi dengan firman Tuhan sehingga menjadikan kita semakin bijaksana dalam menyikapi, terutama di dalam aspek kehidupan beribadah kita bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami mau datang kepadamu dengan satu kerinduan untuk Engkau sungguh boleh melawat akan kami, menilik dan memeriksa akan hati kami, sehingga khususnya di dalam aspek peribadahan kami, baik ibadah kami hari demi hari, maupun di dalam ibadah kami secara bersama-sama, kami boleh menghormati Tuhan, kami boleh menghargai Engkau, dan kami boleh menjadi pribadi yang semakin indah di dalam peribadahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon pertolongan dari Allah Roh Kudus, kiranya boleh menolong kami di dalam menguraikan akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, rasanya tidak ada seorang pun di dunia ini yang kemudian suka mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Betul bukan? Misalnya saja ada memang orang yang mungkin berdiam diri, ya, melakukan sesuatu yang nggak banyak hal yang dilakukan, mungkin hanya merenung, mungkin hanya melihat pemandangan. Tapi meskipun begitu, hal tersebut tidaklah sia-sia. Kenapa? Karena hal tersebut membawa dia mungkin kesegaran, damai sejahtera, atau mungkin juga ketenangan. Sehingga ketika di sini berkata tentang sesuatu yang sia-sia, itu adalah sesuatu yang mungkin sudah dilakukan bahkan ya dengan effort yang besar, ya dengan susah payah. Tetapi ternyata itu semua dilakukan dan berakhir dengan sia-sia. Tidak ada seorang pun yang tentu saja berharap untuk melakukan sesuatu yang seperti itu. Tetapi ternyata, saudara, ada satu hal yang kalau kita betul-betul tidak mewaspadai, itu dapat berakhir dengan sia-sia. Padahal itu mungkin kita rutin lakukan, yaitu dalam hal beribadah. Hari ini Refleksi Gema akan merenungkan sebuah tema, yaitu ibadah yang sia-sia. Dan kiranya melalui firman yang kita akan baca saat ini membuat kita lebih waspada dan tidak menjadikan ibadah kita ibadah yang kemudian sia-sia. Teks ini terambil dalam kitab Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai pasal yang kelima ayat yang ke-6. Di dalam Alkitab kita sebetulnya perikop itu bersambung. Namun di dalam kesempatan kali ini saya hanya membacakan ayatnya di pasal 4 ayat 17 dan juga di dalam pasal kelima ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga, dan engkau ada di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Saudara, di dalam ayat 17 memang memberikan kita gambaran tentang jalannya seseorang ke rumah Allah. Artinya, nasihat ini diberikan baginya yang sedang mempersiapkan diri untuk melakukan ibadah secara komunal atau bersama-sama dengan orang yang lainnya. Atau misalnya kalau dalam konteks kita, ya tentu saja mengingatkan kita ketika hendak melakukan perjalanan beribadah di gereja. Pengkhotbah mengingatkan di ayat yang ke-17 tadi ya, untuk jagalah langkahmu. Saudara, ini bukan hanya berkata tentang hati-hati di jalan gitu ya, bukan berkata seperti itu, tetapi lebih berkata tentang jagalah mentalitasmu, jagalah sikap kita ketika berangkat beribadah. Mau ngapain sih sebenarnya kita ke gereja? Apakah kita betul-betul beribadah? Tidak sedikit orang beribadah dengan motivasi hati yang tidak dijaga. Ada yang melakukan datang ke gereja secara autopilot karena kebiasaan dari kecil hari Minggu udah pasti ke gereja. Ya, lalu kalau nggak ke gereja rasanya nggak damai sejahtera. Tapi apakah betul Tuhan yang kemudian rindu untuk dicari dan dimuliakan? Ada juga orang-orang yang mungkin datang ke gereja karena ingin mencari teman. Mungkin ada yang juga perlu menjaga image dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak.
Ada juga yang karena ya udah tanggung jawab lah harus bawa keluarga ke gereja. Tapi apakah pesan dari firman Tuhan itu sungguh-sungguh diterima, dibawa pulang, dan digumulkan baik secara pribadi atau bersama dengan keluarga? Ternyata saudara, bisa saja tidak. Dan akhirnya itulah yang kita sebut dengan peribadahan yang seluruhnya menjadi ibadah yang sia-sia. Kita memang tidak bisa selalu peka. Kita memang tidak selalu punya kesadaran itu. Maka saudara, peran untuk menjaga langkah itu sudah seharusnya menjadi kebiasaan kita untuk melakukan yang namanya persiapan, tidak hanya menjaga langkah perjalanan kita, tetapi juga menjaga langkah hati kita ketika kita hendak beribadah. Contohnya, hal yang bisa dilakukan secara praktis. Kita mengambil waktu untuk berdoa bersama dengan keluarga, berdoa bersama dengan pasangan, bersama dengan anak-anak, maupun kita yang masih single, kita berdoa secara pribadi. Kita minta tolong pada Tuhan agar hati kita, pikiran kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, seluruh keutuhan diri kita itu untuk betul-betul beribadah. Sehingga ketika kita tergoda untuk membuka handphone, ya mata dan tangan kita berkoordinasi untuk mengalihkan perhatian kita dari ibadah itu, kita diingatkan Tuhan, saya sudah berdoa untuk menjaga diri saya untuk bisa beribadah. Itu adalah contoh kecil yang bisa kita lakukan. Pengkhotbah kemudian melanjutkan, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka telah berbuat jahat. Artinya begini saudara, ketika kita berjalan untuk beribadah, kita juga harus waspada agar kita juga akhirnya nggak terjebak dengan autopilot tadi. Ya, pokoknya sudah ini, pokoknya sudah itu, pokoknya sudah ini dan itu. Pengkhotbah seolah-olah mau mengatakan, kalau kita datang beribadah, melakukan persembahan dan pulang, kemudian tanpa membawa apa-apa dari yang kita dengar, itu pun bisa menjadi ibadah yang sia-sia. Maka saudara, marilah kita tidak hanya menjaga langkah kita, tetapi menjaga kesadaran kita agar kita itu sadar diri bahwa ada anugerah Tuhan yang telah mengundang kita untuk datang ke rumahnya, datang beribadah kepadanya. Maka sudah sepantasnya dialah yang menjadi fokus ketika kita berkata-kata, kita saling bersautan membaca ayat, kita sedang bernyanyi, dan seharusnya sepantasnya dialah juga yang menjadi fokus yang kepadanya kita mendengar dalam ibadah itu. Di dalam pasal 5 ayat yang pertama dan seterusnya itu memberikan peringatan, khususnya bagaimana sikap kita ketika berbicara dengan Tuhan. Baik dalam doa, dalam nazar, dan lain sebagainya. Pengkhotbah mengingatkan agar janganlah kita terburu-buru ya berbicara kemudian berlekas-lekas dari hati kita mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena meski kita memang berbicara kepada pribadi yang begitu dekat dengan kita, tetapi kita juga perlu ingat, ia adalah pribadi yang begitu mulia, pribadi yang begitu layak untuk menerima akan seluruh hormat dalam ibadah kita. Rasa-rasanya saja kalau kita berjumpa dengan Bapak Presiden gitu ya, pasti kita akan mengatur kata-kata kita supaya kita tidak terburu-buru dalam berbicara. Yang ada malah kita biasanya grogi gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa sebetulnya kita punya rasa takut dan rasa hormat. Sehingga kita ketika menjumpai Tuhan, sudah sepantasnya kita juga tidak sembarang berbicara, apalagi mau menipu Tuhan dengan lip service gitu, yang ngomong doang. Tapi harusnya kita punya hati yang hormat dan takut akan Dia. Terlebih lagi kepada Tuhan kita ya, kita harus hormat dan takut. Bukankah juga di dalam ayat 6 sebetulnya kalau kita membaca secara penuh di sana diingatkan oleh pengkhotbah bahwa Allah sebelumnya ya, Allah itu ada di surga dan kita ada di bumi di dalam ayat 1. Lalu ditutup di ayat 6 bahwa kita harus mengingat ya, kita harus takut akan Allah. Maka apa yang kita bisa lakukan berdasarkan refleksi kita saat ini? Marilah kita beribadah dengan hati yang waspada, dengan tutur kata dan doa kita yang bukan demi panjang dan indahnya, tetapi dengan kejujuran. Bukan untuk dikagumi oleh Tuhan, tetapi dengan ketulusan di hadapan Tuhan. Sebab atas semuanya itu Tuhan mengetahui. Maka seperti sekali lagi yang dikatakan ayat 6, apapun yang kita lakukan di dalam ibadah itu, kita lakukan karena kita takut akan Allah. Dengan rasa takut akan Allah, kita akan turut mempersiapkan kehidupan kita yang beribadah dalam keseharian dan juga mempersiapkan
keluarga kita, pasangan kita, ketika hendak beribadah secara komunal atau bersama-sama, agar ibadah kita tidak berakhir dengan sia-sia. Maka datanglah dengan kesiapan hati, gunakan momen saat teduh dengan jujur dan dengan sungguh-sungguh. Lalu hampirilah Allah untuk mendengar dan berkata-kata dengan Dia yang menjadi fokus dalam ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya ini boleh menjadi peringatan yang mengoreksi akan kehidupan kami. Sehingga di dalam sikap kami beribadah, baik hari demi hari, maupun di dalam ibadah kami bersama, kami menjadikan Engkau fokus utama dalam ibadah itu. Sehingga kami tidak sembarang berbicara, tidak cepat-cepat dalam berkata-kata, bahkan kami cepat-cepat mempersiapkan diri kami untuk mendengar akan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.